Oke, jadi di video kali ini kita bakal membicarakan tentang bagaimana sih sebenarnya proses terjadinya reaksi ya di dalam em, rangkaian alat uji larutan elektrolit ini gitu. Apa yang terjadi sampai bisa ada muncul gelembung-gelembung gas, lalu si lampunya bisa hidup. Ya, sebenarnya apa yang dilakukan sama si zat-zat terlarut suatu senyawa gitu ya. Nah, jadi di sini merupakan ada rangkaian alat uji larutan elektrolit ya, seperti yang udah kalian lihat di video pengamatan praktikum, gitu ya. Nah, rangkaian alat uji larutan elektrolit ini menggunakan konsep sel elektrolisis, ya, konsep sel elektrolisis di mana pada sel elektrolisis elektroda positifnya itu kita sebut sebagai anoda, kan? Lalu elektroda negatifnya kita sebut sebagai katoda. Nah, pada rangkaian alat ini juga digunakan adanya sumber arus, bisa jadi baterai atau stop kontak gitu ya. Fungsinya adalah untuk memompa elektron yang terdapat atau yang berasal daripada dalam larutan, ya kan? Nah, sehingga nanti dia bakal nyimpan elektron-elektron tersebut lalu disalurkan ke lampu sehingga lampunya bisa hidup. Gitu. Nah, jadi di sini contoh untuk larutan elektrolitnya adalah larutan senyawa HCl ya atau asam klorida. Seperti yang kita ketahui, HCl dalam bentuk larutan dia akan terionisasi secara sempurna menjadi ion H+ dan ion Cl- gitu ya, seperti yang ada di gambar ini. Dan di dalam sini ada ion H+, ada ion Cl-. Dan seperti yang kita tahu, muatan negatif bakal menuju ke muatan positif, gitu ya. Dan muatan positif bakal mengarah ke muatan negatif gitu ya. Artinya nanti pasti di bagian larutan ini di dekat anoda itu bakalan banyak ion-ion Cl-. Sementara di dekat katoda itu bakal banyak ion-ion H+ gitu ya. Oke. Nah, sekarang supaya si Cl- ini bisa dia menjadi gelembung gas di sini, ya kan, ketika dicelupkan anoda supaya bisa menjadi gelembung gas di sini, maka nanti dua buah ion Cl-, mereka bakal ngelepasin dua buah elektron, ya kan? Dua buah elektron dilepasin ke anoda sehingga dia akan membentuk Cl2, molekul Cl2 dalam bentuk gas, gitu ya. Ketika Cl2 sudah lepas ke udara, maka elektron yang tadinya sudah diberikan ke anoda bakal dialirkan, lalu bakal masuk ke sumber arus. Di sini sumber arusnya yang dipakai adalah si baterai ya. Jadi si baterai ini nanti dia bakal memompa elektronnya ya kan. Ketika elektronnya sudah mengalir, lalu akan dialirkan lagi ke light bulb, ke bohlam ya kan. Kalau misalnya elektronnya banyak atau dia elektrolit kuat, otomatis menyalanya bakal terang. Tapi kalau misalnya dia mungkin senyawanya itu zat terlarutnya terionisasi sebagian gitu ya, elektrolit lemah, maka bisa jadi nanti lampunya redup atau bahkan nggak hidup gitu ya. Nah, setelah itu nanti elektronnya bakal diteruskan ke elektroda negatif. Nah, elektron yang diteruskan ke elektroda negatif ini nanti bakal diambil sama si ion-ion H+ nih. Sama ion-ion H+, ya kan, bakal diambil dua buah elektron di sini. Jadi dua buah ion H+ ya kan, supaya dia bisa menjadi gas hidrogen. Gas hidrogen kan rumus molekulnya H2 tuh. Berarti kita butuh dua buah ion H+ ya kan, yang mengambil dua buah elektron sehingga bisa menghasilkan H2 gitu. Kalau 2H+ kan berarti kan dia punya dua buah muatan positif. Terus dia ambil dua buah muatan negatif gitu kan. Berarti kan 2 dikurang 2 jadi 0. Ketika dia muatannya sudah 0, berarti dia netral, ya kan? Nah, pada saat itulah dia berubah menjadi gas hidrogen. Nah, maka dari itu, pada saat kita menguji sebuah larutan, ya, dengan menggunakan rangkaian alat uji larutan elektrolit dan non-elektrolit ini, apabila larutan tersebut zat terlarutnya dalam bentuk ion atau ada ion di dalam larutannya, maka otomatis reaksi ini bakal terjadi gitu. Reaksi yang menyebabkan bakalan ada gas-gas, gelembung gas-gas di anoda dan katoda itu bakal terjadi. Oke ya. Nah, nanti tergantung lagi kalau misalnya elektronnya memang banyak ya kan, maka lampunya memang bakal hidup secara terang. Tapi kalau misalnya elektronnya dikit, bisa jadi lampunya redup atau bisa jadi lampunya itu nggak hidup. Ya.
Nah, sementara kalau misalnya dia non-elektrolit, ya otomatis nggak bakal ada gelembung-gelembung di sini. Kenapa? Karena zat terlarutnya kan dia bukan dalam bentuk ion ya, tetapi dalam bentuk molekul senyawa yang terlarut. Otomatis nggak bakalan ada elektron di dalam situ. Kalau nggak ada elektron ya dia nggak bakal bisa bereaksi ya, ke anoda nggak bereaksi, ke katoda juga nggak bereaksi. Jadi ya udah, nggak bakal terjadi adanya gelembung-gelembung gas itu. Oke, kira-kira seperti itu penjelasannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan.